Halo, selamat datang di channel Monesin. Channel yang membahas berbagai isu ekonomi, keuangan, dan strategi bertahan hidup dalam dunia yang makin gak pasti. Hari ini kita akan bahas topik yang dekat dengan banyak orang dan mungkin juga kamu alami sendiri. Topik ini berawal dari konflik yang berlangsung ribuan kilometer jauhnya, tapi dampaknya terasa sampai ke minimarket dekat rumah kamu. Yap, kita bicara tentang boikot brand-brand global seperti Unilever, Starbucks, dan McDonald's di Indonesia. Mungkin kamu sempat lihat tagar-pagar boikot Israel atau boikot produk pendukung genosida berseliweran di media sosial. Atau mungkin kamu sudah berhenti beli shampoo merek tertentu atau ngopi di tempat langganan kamu karena alasan solidaritas Palestina. Tapi, tahukah kamu kalau aksi boikot ini ternyata berdampak besar ke ekonomi Indonesia? Bahkan, bisa mengubah peta persaingan pasar, nasib ribuan pekerja, sampai arah strategi perusahaan multinasional. Dalam video ini, kita akan bahas semua bintang kenapa boikot ini terjadi, bintang bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan besar, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, bintang, dan apa maknanya bagi ekonomi Indonesia ke depan. Langsung aja kita mulai. 1. Awal mula, kenapa boikot terjadi? Konflik antara Israel dan Palestina memang sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi eskalasi besar-besaran kembali terjadi sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024 dan berlanjut hingga tahun 2025. Serangan Israel ke wilayah Gaza yang menewaskan ribuan warga sipil memicu kecaman global, termasuk dari masyarakat Indonesia. Masyarakat sipil, aktivis, bahkan tokoh publik mulai menyerukan aksi boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung atau memiliki hubungan bisnis dengan Israel di Indonesia. Aksi ini sangat masif. Produk-produk seperti sabun Lifebuoy, shampoo Sunsilk, es krim Walls, bahkan kopi Starbucks dan makanan cepat saji McDonald's jadi sasaran kampanye boikot. Alasannya, banyak dari perusahaan ini diduga secara langsung atau tidak langsung memberikan dukungan ke Israel, baik lewat donasi, hubungan kepemilikan, atau operasi bisnis di wilayah pendudukan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dana dari perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas militer atau proyek-proyek pemukiman ilegal di tanah Palestina. Siapa yang kena dampak paling besar? Di antara semua merek global, Unilever menjadi salah satu yang paling terpukul di Indonesia. Perusahaan yang selama ini memegang pangsa pasar produk kebutuhan rumah tangga dan makanan ini mencatat penurunan penjualan yang signifikan. Menurut laporan Reuters, pada awal tahun 2025, market share Unilever di Indonesia turun dari 38,5% menjadi 34,9% hanya dalam waktu 1 tahun. Penurunan ini terjadi karena kombinasi antara boikot konsumen dan pergeseran preferensi ke brand lokal seperti Wings dan Mayor. Sementara itu, Starbucks Indonesia juga menghadapi tekanan luar biasa. Dalam beberapa bulan terakhir, kunjungan ke gerai turun drastis. Bahkan, salah satu investor besar Starbucks Asia, General Atlantic, menunda rencana ekspansi karena kekhawatiran akan backlash publik. McDonald's tidak ketinggalan. Mereka juga menghadapi penurunan penjualan hingga 2 digit di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Meski mereka mencoba mengklarifikasi posisi netral, persepsi publik terlanjur negatif. Di balik itu, gerai-gerai waralaba lokal seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan, atau bahkan ayam geprek Bensu mulai mengisi kekosongan pasar. Mereka bukan hanya mengambil pangsa konsumen lama, tapi juga menawarkan narasi yang lebih dekat dengan konsumen lokal. 3. Apa dampaknya ke ekonomi nasional? Nah, ini yang jarang dibahas. Dampak boikot ini bukan hanya ke perusahaan, tapi juga ke ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada dampak terhadap lapangan kerja. Banyak brand global yang beroperasi di Indonesia mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Ketika penjualan turun drastis, perusahaan akan meninjau ulang biaya operasional, termasuk kemungkinan PHK
pengurangan jam kerja, atau penutupan gerai. Menurut Serikat Pekerja Makanan dan Minuman Indonesia, pada kuartal pertama tahun 2025, sekitar 8.000 pekerja di sektor retail makanan dan minuman menghadapi ketidakpastian status kerja akibat penurunan penjualan brand global. Kedua, rantai pasok juga terdampak. Banyak pelaku UMKM dan distributor lokal yang bergantung pada produk-produk ini. Jika penjualan menurun, maka omset mereka juga ikut turun. Akibatnya, daya beli masyarakat di sektor bawah bisa terganggu. Ketiga, penurunan performa perusahaan besar akan berdampak ke pemasukan negara. Pajak korporasi yang dibayar perusahaan akan lebih kecil dan ini bisa mengganggu penerimaan negara. Namun demikian, efek jangka panjangnya bisa positif. Kalau pemerintah dan pelaku usaha lokal bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat industri dalam negeri, meski banyak yang dirugikan, ada juga pihak yang diuntungkan dari fenomena boikot ini. Perusahaan lokal seperti Inges, Mayore, dan produk UMKM mulai mengambil alih pangsa pasar. Contohnya, produk sabun merek lokal naik penjualannya hingga 20% dalam 3 bulan terakhir. Mayora melaporkan kenaikan permintaan produk makanan ringannya karena banyak konsumen beralih dari brand internasional. Kopi lokal juga sedang naik daun. Banyak kafe independen atau warung kopi lokal mendapatkan limpahan pelanggan dari konsumen yang sebelumnya rutin ke Starbucks. Bahkan brand seperti Kopi Tuku dan Kopi Janji Jiwa melihat lonjakan transaksi sebesar 30% di beberapa cabangnya. Fenomena ini memberi peluang besar untuk produk dalam negeri berkembang. Dengan strategi yang tepat, perusahaan lokal bisa menguasai pasar yang selama ini didominasi asing. 5. Ini pertanyaan yang sering muncul, apakah boikot benar-benar berdampak? Jawabannya, ya. Setidaknya dari sisi tekanan pasar, saat market share turun dan publik terus membicarakan brand secara negatif, perusahaan global terpaksa mengevaluasi posisi mereka. Sebagian memilih untuk membuat pernyataan netral, sebagian lagi berusaha memperbaiki citra lewat CSR atau klarifikasi publik. Namun, perlu diingat juga bahwa boikot jangka panjang butuh konsistensi. Banyak konsumen yang ikut-ikutan di awal, tapi kembali membeli produk lama beberapa bulan kemudian. Maka dari itu, penting untuk memperkuat kampanye edukasi agar konsumen tetap sadar atas pilihan ekonominya. Dalam beberapa kasus, boikot justru mendorong perusahaan global mengubah strategi bisnisnya. Misalnya, beberapa merek mulai membatasi distribusi di negara-negara tertentu dan fokus ke pasar yang lebih netral. Secara politik, 6. Apa tanggapan pemerintah? Pemerintah Indonesia secara resmi tetap berkomitmen mendukung perjuangan Palestina. Namun, dalam hal boikot produk asing, pemerintah cenderung membiarkannya menjadi inisiatif masyarakat sipil. Meski demikian, pemerintah mendukung pertumbuhan produk dalam negeri. Lewat kampanye Bangga Buatan Indonesia, berbagai kementerian mendorong masyarakat beralih ke brand lokal, terutama yang berkualitas dan bersaing di pasar global. Selain itu, pemerintah juga menjanjikan insentif bagi UMKM yang berinovasi dan menggantikan produk impor. Beberapa pelatihan untuk pelaku usaha kecil juga mulai difokuskan pada pengembangan produk substitusi impor. Itulah ini untuk pemasaran ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah nonton sampai habis.